Hai, selamat datang di channel Monyet Angkasa. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul The Last Witch Hunter. Film ini merupakan sebuah film laga fantasi asal Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Brett Eisner. Film ini dibintangi oleh Vin Diesel sebagai Calder, Rose Leslie sebagai Chloe, Michael Caine sebagai Dolan ke-36, Elijah Wood sebagai Dolan ke-37, dan Julie Engelbrecht sebagai Ratu Penyihir. Film ini menceritakan tentang seorang pemburu penyihir yang mendapatkan kutukan kehidupan abadi setelah membunuh Ratu Penyihir, yang mana ternyata kutukan itu agar Ratu Penyihir bisa hidup kembali. Bagaimanakah alur cerita film tersebut? Sebelum kita mulai, marilah dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Film ini diawali dengan adegan di mana Calder dan para pemburu penyihir lainnya mendatangi sarang sang ratu penyihir untuk memburunya. Mereka pun bertarung dengan sang ratu penyihir, dan dari pertarungan tersebut Calder berhasil membunuh ratu penyihir. Namun, sebelum kematiannya, sang ratu memberikan kutukan Calder agar memiliki kehidupan abadi, dan ratu pun tewas. Adegan beralih beberapa abad kemudian, di mana Calder sedang berada di sebuah pesawat, di mana saat perjalanannya ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, yang ternyata di atas pesawat tersebut terdapat seorang penyihir yang membawa barang kuno, yang dimana barang tersebut dapat mengendalikan cuaca. Ia pun mengambil barang tersebut, sehingga cuaca kembali normal. Sesampainya di New York, Calder ditemui oleh Dolan ke-36. Dolan merupakan orang yang membantu Calder dalam segala hal, dari generasi ke generasi, di mana ia menemui Calder untuk membahas masalah pensiunnya, dan Calder pun memberikan sebuah pena langka sebagai hadiah kepada Dolan ke-36. Setelah kembali ke kediamannya, Dolan ke-36 bertemu dengan calon Dolan ke-37. Mereka pun berbincang mengenai Calder yang akan dilayani oleh calon Dolan ke-37. Saat Dolan ke-37 pulang, seseorang memperhatikannya dari luar. Keesokan harinya, Calder mendapat telepon bahwa Dolan ke-36 telah meninggal dunia. Lalu, Dolan ke-37 pun dilantik untuk menggantikan Dolan ke-36. Setelah pelantikan tersebut, Dolan ke-37 bertemu dengan Calder dan membahas beberapa hal. Setelah itu, mereka berdua pergi ke kediaman milik Dolan ke-36, dan Calder pun menyadari adanya kejanggalan dari kejadian tersebut, yang ternyata Dolan ke-36 dikutuk menggunakan sihir hitam. Setelah itu, mereka berdua pergi menemui penyihir buta untuk mempertanyakan tanaman yang ia temukan di kediaman Dolan ke-36 yang digunakan untuk memakai sihir hitam. Setelah mendapatkan informasi darinya, Calder pergi untuk mencari informasi lainnya. Sesampainya di tempat tersebut, Calder bertemu dengan seorang penyihir yang berusaha untuk membunuhnya. Namun, Calder yang sudah hidup selama ratusan tahun dapat mengalahkan penyihir tersebut dengan mudah. Calder pun membawanya ke konsil penyihir yang bertugas untuk menahan para penyihir jahat yang ditangkap oleh Calder. Beberapa saat kemudian, Calder menyadari satu hal, yaitu Dolan ke-36 masih bisa diselamatkan. Dan ia pun berencana untuk mematahkan kutukan tersebut. Ia pun mencari informasi yang ditinggalkan oleh Dolan ke-36 di sebuah buku. Dan pesan yang ia dapatkan yaitu, ingatlah kematianmu. Lalu, Calder pergi menemui seorang penyihir untuk mendapatkan ramuan agar ia bisa mengingat masa lalunya. Penyihir tersebut bernama Chloe. Namun, saat dalam pengaruh ramuan ingatan, seorang penyihir jahat datang untuk memburunya. Mereka pun bertarung. Calder yang masih dalam pengaruh ramuan ingatan berhasil dikalahkan oleh penyihir jahat tersebut. Namun, Chloe membantu menyadarkan Calder dari efek ramuan tersebut. Penyihir jahat tersebut pun membakar tempat milik Chloe dan pergi meninggalkan mereka. Setelah kejadian itu, Chloe kembali ke kediamannya. Namun, penyihir jahat yang mengetahui keberadaan Chloe pun mendatanginya. Beberapa saat kemudian, Calder datang untuk menolongnya.
Keesokan harinya, Calder dan Chloe pergi menemui temannya untuk mencari tanaman yang bisa digunakan untuk membuat ramuan ingatan. Sesampainya di sana, mereka menemukan teman Chloe sudah dalam keadaan tewas, dibunuh oleh penyihir jahat tersebut. Tak habis akal, Calder mengajak Chloe untuk menemui temannya yang juga seorang penyihir, di mana temannya merupakan seorang wanita yang memiliki tempat modeling, yang dimana semua orang yang ada di sana merupakan seorang penyihir. Saat bertemu dengan temannya, Calder meminta agar diberikan tanaman yang ia inginkan. Namun tak disangka, temannya berkhianat dan memberikan sihir ilusi kepada Calder. Calder pun mengenang masa lalunya bersama dengan keluarganya. Namun, ternyata di sini Chloe merupakan seorang Dreamwalker dan ia masuk ke dalam alam bawah sadar Calder dan membantunya agar ia bisa kembali sadar. Di situ, Calder sadar bahwa Chloe merupakan seorang Dreamwalker. Di tempat lain, penyihir buta yang pernah ditanyai oleh Calder ditangkap oleh penyihir jahat tersebut. Beralih kembali ke Calder dan Chloe, di mana Calder menjelaskan tentang sejarah dari para kaum Dreamwalker kepada Chloe. Dan ia mengatakan bahwa seorang Dreamwalker tidak membutuhkan ramuan ingatan untuk membantu Calder mengingat masa lalunya. Mereka pun mulai masuk ke dalam ingatan masa lalu milik Calder. Saat dalam ingatannya, Calder melihat bahwa dirinya telah mati terbakar saat setelah membunuh sang ratu penyihir. Namun, karena kutukannya, ia bisa bangkit kembali. Namun, ada satu rahasia yang baru disadari oleh Calder yang disembunyikan oleh Dolan ke-1, yaitu jantung sang ratu penyihir masih ada, dan itu merupakan sumber dari kehidupan abadi milik Calder. Dan jantung itu masih tersimpan di Ordo Salib dan Kapak, tempat ia mengabdikan dirinya. Yang ternyata tujuan dari penyihir jahat tersebut yaitu menghidupkan kembali sang ratu penyihir menggunakan jantungnya. Beralih ke penyihir jahat dan buta, di mana penyihir buta dijadikan tumbal untuk membangkitkan ratu penyihir oleh penyihir jahat tersebut. Calder pun segera menuju ke lokasi penyihir jahat tersebut, di mana ia melihat penyihir buta, dan beberapa saat kemudian ia diserang oleh penyihir jahat. Namun, ia berhasil membunuh penyihir jahat tersebut. Beberapa saat kemudian, sang ratu yang belum hidup sepenuhnya menyerap kutukan dari Calder, dan sang ratu pun kembali hidup. Karena kutukan keabadiannya telah diambil, Calder pun tidak bisa hidup abadi lagi, dan lukanya tidak bisa sembuh lagi. Setelah itu, sang ratu pun pergi meninggalkannya. Sesampainya di kediamannya, Dolan ke-36 yang mendapat kutukan dari penyihir jahat tersebut kembali sadar karena kutukannya telah hilang, dan mereka pun membahas kejadian yang baru saja ia alami. Setelah itu, Calder pun mempersiapkan persenjataannya untuk memburu sang ratu penyihir. Chloe dan Dolan ke-37 pun ikut bersamanya menuju konsil penyihir, di mana para penyihir jahat ditahan. Sesampainya di sana, para anggota konsil telah tewas. Ia pun mengeluarkan seorang penyihir yang ia tangkap sebelumnya untuk menghentikan rapalan mantra para penyihir jahat tersebut. Chloe pun masuk ke alam sadar penyihir tersebut untuk membunuhnya dari dalam dan menghentikan wabah yang dapat disebabkan oleh mantra yang dilapalkan para penyihir tersebut. Karena salah seorang penyihir keluar dari kurungannya, monster yang menjaga tempat itu pun datang dan bertarung dengan mereka. Calder pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Beralih kembali ke Chloe, di mana ia berhasil membunuh penyihir tersebut dan menghentikan rapalan mantra yang dapat menyebabkan wabah hitam. Kembali beralih ke Calder, di mana ia bertemu dengan sang ratu. Mereka pun kembali bertarung. Saat akan membunuh sang ratu, Dolan ke-37 datang dan menyandra Chloe, lalu menembak Calder, sehingga Calder pun tidak sadarkan diri, dan ratu pun tidak jadi terbunuh. Yang ternyata Dolan ke-37 merupakan anak dari seorang penyihir. Namun, ia tidak memiliki energi sihir di dalam darahnya. Chloe pun dibuat tidak sadarkan diri oleh sang ratu dan melapalkan mantra kembali yang membuat wabah hitam kembali muncul. Sementara itu, Dolan ke-37 yang berkhianat dan berpihak kepada sang ratu penyihir dibunuh oleh sang ratu karena ia tidak memerlukan seorang penyihir yang tidak mempunyai energi sihir. Beberapa saat kemudian, Calder berhasil sadarkan diri dan membunuh sang ratu menggunakan barang kuno dan pedang miliknya. Ratu pun tewas dan kutukan kehidupan abadi kembali ke Calder. Selain itu, wabah hitam pun juga ikut berhenti. Saat tersadar, Calder berencana untuk menghancurkan jantung milik sang ratu. Namun, ia dihentikan oleh Chloe. Lalu, Chloe mengatakan
jika Calder menghancurkan jantung tersebut, maka Calder akan mati. Dan ia juga mengatakan bahwa ada sosok lain yang lebih kejam dari sang ratu yang menunggu dunia tanpa Calder. Calder pun mengurungkan niatnya untuk menghancurkan jantung ratu tersebut. Keesokan harinya, Calder bertemu dengan Dolan ke-36. Beberapa saat, ia pergi dengan Chloe menggunakan supercar miliknya, dan film pun selesai.